Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan bertanya ini kita akan membahas sedikit salah satu kaidah Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala tansawul fadla bainakum." Teman-teman sekalian, kaidah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran yang bermakna wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaidah ini didapati di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum." Dan jika kamu menceraikan mereka, istri-istrimu, sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka memaafkan, membebaskan, atau dimaafkan, dibebaskan oleh orang yang akad nikah di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antaramu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna kaidah ini secara ringkas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seseorang yang sudah menjalani ikatan suci pernikahan, akan tetapi ternyata ditakdirkan untuk berpisah melalui perceraian, maka di antara keduanya tidak untuk tidak melupakan kebaikan di antara keduanya. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu lupa kebaikan di antara. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan kaidah yang agung. Alangkah kalau ini diterapkan di dalam kehidupan kebersamaan kita, baik itu di dalam ikatan pekerjaan, ikatan keluarga, ikatan pertemanan, apapun ikatan itu, kalau setiap seseorang memiliki rasa saling mengingat kebaikan orang lain, maka akan terjadi ketenangan dan kedamaian. Orang yang bersalah akan mudah memaafkan, dan orang yang mendapatkan haknya akan mudah memaaf karena saling mengetahui kebaikan yang pernah terjadi, yang pernah ada. Terlebih khusus lagi ikatan pernikahan, dan ini juga bisa menjadi landasan apabila mungkin kehidupan rumah tangga sedang mengalami permasalahan, maka hendaknya di antara keduanya saling mengingat kebaikan-kebaikan. Seorang suami yang bekerja mencari nafkah dan seterusnya, kemudian seorang istri yang kemudian memasak, mengerjakan urusan rumah. Ketika sepasang suami istri saling mengingat kebaikan, maka apabila ada masalah dalam rumah tangga, sangat mudah untuk saling memaafkan karena saling mengingat kebaikan di antara mereka. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melihat beberapa contoh yang ada. Salah satu contoh yang kita dapat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika tatkala Rasulullah SAW berdakwah di Taif selama sebulan, akan tetapi masyarakat di Taif memberikan perhatian, memberikan sikap yang tidak baik, bahkan
menolak, bahkan sebagian besar bahkan menolak, ya bahkan memberikan lemparan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Ketika Rasulullah alaihi wasallam ya, ingin pulang kembali ke Mekah, salah seorang mereka yang bernama Al-Mut'im bin Adi ya, memerintahkan keempat orang anaknya ya, untuk menjaga Rasulullah alaihi wasallam sampai di Mekah. Ketika sampai di Mekah, pemuka Quraisy melihat ya, dan mengatakan bahwasanya jaminan dari Al-Mut'im ini adalah jaminan yang tidak bisa diremehkan. Kemudian ketika Rasulullah alaihi wasallam selanjutnya berperang, perang Badar, ya, kemudian setelah memenangi perang bersama sahabat dan biiznillah, binasrillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah alaihi wasallam mendapati banyak tawanan. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, ya, kalau seandainya Al-Mut'im bin Al-Adi masih hidup, kemudian dia berbicara kepada tentang orang-orang yang hina ini, para tawanan ini, ya, maka aku pasti akan menyerahkan kepadanya. Maksudnya, ya, kalau seandainya dia memintaku untuk membiarkan para tawanan dan melepaskan mereka tanpa tebusan, maka aku akan pasti melakukan. Ya. Ini semua sebagai balasan atas jasanya ketika Rasulullah alaihissalam mengatakan, ya, ini semua sebagai balasan atas jasanya ketika dia ketika melindungi. Teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang agung dari Rasulullah alaihissalam yang tidak melupakan kebaikan orang lain meskipun orang tersebut musyrik, ya. Al-Mut'im ini meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, tidak melupakan. Ya, tidak melupakan. Ya, bahkan Imam Syafi'i memanggil seseorang, ya, seseorang yang tampak oleh murid-murid dari Imam Syafi'i yang biasa-biasa saja, tapi Imam Syafi'i mengatakan, hadza syaikh, ya, ini guru, karena orang tersebut, ya, mengajarkan Imam Syafi'i hal yang mudah, hal yang ringan, ya, bahwasanya bagaimana penjelasan antara anjing kencing, ya, anjing telah dewasa maka kencingnya mengangkat ke kaki. Imam Syafi'i mengatakan hadza syaikh, ya, ini adalah guru. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ya, mari kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan teman kita, kebaikan guru kita, terlebih lagi kebaikan keluarga dan pasangan-pasangan kita. Mari kita melihat bagaimana penerapan kaidah ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, teman-teman sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam hubungan pekerjaan. Ya, dalam hubungan pekerjaan, misalnya seseorang berada dalam ikatan kerja, kontrak kerja, baik itu pemerintahan maupun swasta atau lembaga. Sampailah di mana apabila mungkin seseorang dari pegawai tersebut, ya, harus berpisah, ya, atau harus ada putus kerja, entah itu pilihan sendiri atau sebab yang lainnya. Maka disinilah kaidah ini berperang. Ya, alangkah indahnya jika salah satu pihak berinisiatif menyampaikan kepada pihak yang lain, ya, meskipun kita berpisah setelah bekerja sama sekian lama, ya, beberapa tahun, namun perpisahan tersebut tidak membuat kita lupa dengan persahabatan, ya, sikap saling menghargai, dan kerjasama yang pernah ada di atas. Ya. Maka ketika seorang atasan atau seorang lembaga memberikan perpisahan yang baik, ya, memberikan perpisahan yang baik kepada pegawainya yang telah lama kerja, ya, di lembaga tersebut, maka ini akan memberikan dampak positif. Mungkin setelah pegawai itu pergi, dia tetap akan memberikan pesan, memberikan kabar, mengunjungi, memberikan hadiah. Akan tetapi kita bisa melihat dampak negatif yang terjadi apabila ternyata ketika pegawainya pergi, dibiarkan saja tanpa ada sambutan, tanpa ada penghargaan atas kerjasama yang pernah dijalani, ya, atas kebaikan-kebaikan atau ikatan yang pernah dijalani, ya, maka akan didapati pegawai atau pekerja yang telah lepas, yaitu meninggal, itu hilang begitu saja tanpa
tanpa kata. Kemudian yang selanjutnya, kepada guru-guru kita, kepada guru-guru kita. Ya, alangkah baiknya kepada guru-guru kita senantiasa mengontak, ya, memberikan kabar, ya, dan tidak lupa atas kebaikannya, ya, yang telah mengajarkan kita membaca, yang telah mengajarkan kita mengaji, yang telah mengajarkan kita tajwid, yang telah mengajarkan kita ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Kemudian juga diantara teman, tetangga, dan jamaah masjid kita yang dekat dalam lingkungan kita. Ya, saya kira demikian teman-teman sekalian. Wala tansawul fadla bainakum, janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Jangan kita melupakan kebaikan di antara saudara-saudara kita dengan izinnya, dan senantiasa kita mengingat kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita, pasangan kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, ya, maka perpecahan, permusuhan akan mudah dihilangkan, dan dari rasa maaf, ya, rasa lapang dada akan mudah diraih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.